Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Remaja yang kelihatannya jago banget main TikTok atau Instagram, apa itu artinya mereka otomatis jago juga buat jualan di sana? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah kisah nyata dari sekelompok siswa SMA yang nunjukin kalau jadi penikmat media sosial itu beda banget loh sama jadi kreator yang bisa menghasilkan sesuatu. Kita kan sering ya lihat anak-anak muda, wah bisa berjam-jam tuh scrolling media sosial. Terus kita mikir, pasti mereka ini pakar digital deh. Tapi tunggu dulu, apa jago scrolling itu sama artinya dengan jago bikin strategi pemasaran? Nah, disinilah letak jurang pemisah yang sering banget kita lupain. Oke, sekarang kita masuk ke akar masalahnya yang bisa kita sebut sebagai paradoks digital. Biar gampang, bayangin aja kayak gini. Anda mungkin jago banget nyetir mobil, tapi apa Anda tahu cara membangun bisnis taksi online dari nol? Nah, itulah bedanya antara sekedar pakai teknologi sama menciptakan nilai dari teknologi itu sendiri. Coba kita lihat perbandingan ini ya. Di sebelah kiri ada konsumsi digital, buat hiburan, buat sosialisasi, pokoknya aktivitas pasif deh, cuma nerima aja. Nah, di kanan ada produksi digital, membangun merek, melakukan pemasaran, menjalankan bisnis aktif. Di SMA Negeri 3 Semarang, para siswanya ini udah jadi jawara di kolom kiri. Tapi kolom kanan, wah, itu yang perlu diasah. Disinilah tantangannya dimulai. Jadi, coba bayangin deh, setiap siswa di SMA Negeri 3 Semarang itu sebenarnya megang pabrik di tangan mereka masing-masing, yaitu smartphone. Mereka punya alatnya, punya bakatnya, punya koneksi internet. Tapi ada jembatan yang putus antara ide kreatif mereka dan peluang bisnis yang sebenarnya ada di depan mata. Ini bukan cuma soal peluang yang hilang loh, tapi ini soal potensi besar yang lagi tertidur pulas. Terus gimana caranya nyambungin jembatan yang putus tadi? Jawabannya ternyata simple tapi powerful banget. Mereka dikasih sebuah misi berbasis proyek. Jadi bukan dikasih buku teori yang tebal, tapi mereka langsung dikasih misi buat diselesaikan di dunia nyata. Metode ini namanya pembelajaran berbasis proyek. Jadi lupakan deh ceramah panjang yang bikin ngantuk. Sebanyak 50 siswa ini langsung ibaratnya diceburin ke kolam. Mereka nggak belajar berenang dari buku, tapi dengan langsung nyoba berenang di air. Mereka ngerjain proyek beneran yang bikin setiap pelajaran jadi relevan dan langsung terasa gunanya. Nah, sekarang kita intip yuk dapur pacu dari pelatihannya. Kira-kira apa aja sih resep rahasia yang dipakai buat mengubah pola pikir para siswa ini dari yang tadinya cuma konsumen jadi seorang kreator? Strukturnya dibuat cerdas banget. Pertama mereka dikenalin sama senjata paling modern, bikin video iklan pakai AI. Biar apa? Biar produksi kontennya bisa cepat dan keren. Terus mereka belajar bahasa platform favorit mereka, Instagram dan TikTok. Bukan cuma asal posting, tapi gimana caranya bikin konten yang bisa bikin orang berhenti scrolling. Yang paling penting, mereka nggak dilepas gitu aja. Ada pendampingan khusus buat proyek-proyek bisnis mini mereka. Terakhir, tentu ada evaluasi dan refleksi buat lihat seberapa jauh mereka udah melompat. Dan sekarang, inilah momen yang paling kita tunggu-tunggu. Oke, semua teori dan langkah-langkah tadi kedengarannya bagus ya. Tapi, pertanyaannya, beneran ada hasilnya nggak sih? Udah, biar angka aja yang bicara. Jadi, sebelum pelatihan dimulai, skor rata-rata kemampuan mereka itu ada di angka 57,3. Anggap aja ini nilai cukup. Mereka tahu sih dasarnya, tapi ya masih jauh dari kata mahir. Ini titik awal mereka. Dan, wow, lihat deh lonjakan drastis ini. Setelah ikut pelatihan, skor rata-rata mereka langsung meroket ke 82,6. Ini bukan lagi sekedar peningkatan biasa, ini namanya transformasi. Dari nilai cukup, langsung jadi sangat baik. Keren banget. Coba deh kita bedah lebih dalam. Lihat data ini. Kenaikan paling gede sampai plus 28,4 poin itu ada di mana? Di pembuatan konten digital. Kenapa ini penting banget? Soalnya, di zaman sekarang kemampuan untuk menciptakan sesuatu itu adalah kuncinya. Ini bukti kalau mereka nggak cuma belajar teori, tapi mereka beneran jadi bisa bikin sesuatu yang bernilai dari nol. Angka-angka tadi emang udah nunjukin hasil yang luar biasa ya, tapi cerita di balik angka-angka itu jauh lebih menginspirasi. Yuk kita lihat apa yang terjadi waktu semua keterampilan baru ini diuji di dunia nyata. Ini bukan lagi soal tugas sekolah loh. Mereka ini beneran membangun bisnis mini mereka sendiri. Ada grup yang jualan makanan ringan, terus promosinya keren banget di Instagram. Ada juga yang buka jasa desain poster buat acara-acara di sekitar mereka. Mereka berhasil mengubah teori jadi aksi nyata. Nah, dan ini dia hasil yang paling berharga, yang nggak bisa diukur pakai angka. Para fasilitatornya melihat ada perubahan besar dalam diri para siswa. Motivasi dan kepercayaan diri mereka meningkat pesat. Mereka nggak lagi lihat ponsel cuma buat hiburan, tapi sebagai alat untuk mencari peluang.
paradoks digital itu akhirnya terpecahkan. Jadi, apa arti dari semua ini? Apa ini cuma sekedar satu kisah sukses dari satu sekolah di Semarang aja? Tentu aja enggak. Ini adalah sebuah cetak biru, sebuah model yang potensial banget buat mengubah cara kita mendidik generasi penerus. Intinya tuh jelas banget, pelatihan yang praktis dan langsung ke sasaran kayak gini itu terbukti berhasil. Ini nunjukin kalau kita bisa loh mengubah generasi konsumen jadi generasi kreator yang siap bersaing di masa depan. Kuncinya cuma satu, kasih mereka kesempatan dan bimbingan yang tepat. Jadi, kisah dari SMA Negeri 3 Semarang ini bukan cuma cerita yang inspiratif. Ini adalah sebuah tantangan buat kita semua. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini mungkin, tapi udah bergeser jadi gimana caranya kita bisa bikin pelatihan keren kayak gini jadi hak bagi setiap siswa di seluruh negeri. Gimana menurut Anda?